Hai semuanya, perkenalkan namaku Fania Anissa Ramadhani dengan NIM 25019954884 jurusan Entrepreneurship Business Creation Universitas Bina Nusantara. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas mengenai sukses dan jatuhnya atau bisa disebut fall and rise dari perusahaan Apple. Kalian semua pasti sudah gak asing lagi kan kalau dengar nama Apple. Tapi kalian tahu gak sih siapa pendiri dan kapan tahun berdirinya perusahaan Apple ini? Nah, Apple adalah perusahaan IT yang didirikan pada tahun 1976 oleh Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne. Pada saat itu, Apple hanya berfokus pada pengembangan dan menjual komputer pribadi buatan Wozniak, yaitu Apple I. Pada tahun 1977, perusahaan resmi berdiri dengan nama Apple Computer Inc. dan menjadi perusahaan terbuka pada tahun 1980. Pada tahun 2007, Steve Jobs mengumumkan bahwa Apple Computer Inc. berganti nama menjadi Apple Inc. karena perusahaan sudah beralih fokus ke barang elektronik seperti iPhone, iPad, iPod, Apple Watch, dan produk Apple lainnya. Saat ini perusahaan yang berpusat di California ini menjadi perusahaan yang dapat merancang, mengembangkan, dan menjual barang elektronik konsumen, serta perangkat lunak, komputer, dan layanan daring. Setiap perusahaan pasti pernah mengalami masa fall and rise ini. Begitu juga dengan perusahaan Apple. Pada tahun awal dan saat diluncurkannya komputer Apple II, mereka menandakan bahwa perusahaannya mampu bertumbuh dan berkembang dilihat dari angka penjualan. Saat itu, Jobs dan Wozniak mempekerjakan banyak perancang komputer dan memproduksi komputer baru yang memiliki antarmuka pengguna grafis inovatif seperti Mac. Mereka sampai dapat memperoleh laba yang sangat besar karena penjualannya yang terus meningkat. Namun, seiring berkembangnya zaman dan teknologi, angka penjualan komputer Apple menurun karena para pesaing dapat menjual produk yang lebih murah daripada Apple. Di samping itu, pendiri Apple yaitu Wozniak dan Jobs mengundurkan diri dari Apple, dan Jobs membawa beberapa karyawannya untuk mendirikan perusahaan baru yaitu Next. Pada tahun 1997, CEO perusahaan Apple pada saat itu yaitu Gil Amelio memutuskan untuk membeli Next dan mengajak Jobs untuk kembali ke Apple. Setelah beberapa saat, Jobs diangkat kembali menjadi CEO. Dan pada tahun 2001, ia mulai membangun kembali Apple dengan membuka toko retail, mengakuisisi sejumlah perusahaan perangkat lunak untuk membangun portofolio perangkat lunak Apple, dan mengubah sebagian perangkat keras yang dipakai komputer Apple. Pada Januari 2007, Jobs mengumumkan bahwa Apple Computer Inc. berganti nama menjadi Apple Inc. Semua kesuksesan yang didapat perusahaan Apple sampai sekarang ini tidak hanya didapat dari Steve Jobs saja, melainkan peran dari seseorang yang jarang disorot oleh masyarakat, yaitu peran dari Jony Ive sebagai desainer utama produk-produk Apple. Selanjutnya ada 9 blok BMC beserta kelemahan dan kekuatannya. Yang pertama, ada customer segment yang memiliki kekuatan dapat membeli secara online dan offline. Secara customer segment dari perusahaan Apple berada pada kalangan menengah sampai menengah ke atas, para pengusaha, orang yang suka bereksplor, dan risk aversion. Namun ada juga kelemahannya, yaitu banyaknya customer yang membeli produk HDC atau produk KW. Selanjutnya ada value proposition. Value proposition dari perusahaan Apple yaitu desain yang ramping dan estetik, serta fitur yang berfokus kepada keamanan. Kekuatan di sini adalah
pada fitur keamanan yang tidak dimiliki oleh merek smartphone lain. Tetapi ada juga kelemahannya, yaitu baterai cepat habis dan fitur tidak berjalan dengan maksimal ketika baru launching. Yang ketiga, ada channels. Kekuatan dari channel perusahaan Apple yaitu website dan official store yang memudahkan customer untuk mencari tahu lebih mengenai produk Apple. Ada juga kelemahannya, yaitu bisa jadi pada website tidak diupdate mengenai informasi yang terbaru mengenai produk Apple. Selanjutnya, customer relationship dari perusahaan Apple yaitu berfokus pada keunikan produk, mendengar masukan dari pelanggan, melakukan inovasi, serta akun media sosial seperti Instagram. Dan kekuatannya di sini adalah banyaknya inovasi yang dilakukan agar menarik perhatian dari customer. Namun ada juga kelemahannya, yaitu customer harus beradaptasi dengan inovasi produk Apple. Selanjutnya ada revenue stream yang memiliki kekuatan penjualan atau repeat order dari customer. Selanjutnya, key research yang memiliki kekuatan branding dan karyawan atau staff yang membantu dalam pengembangan produk Apple. Selanjutnya, ada key activities yang memiliki kekuatan perangkat yang diproduksi tidak dapat ditiru dengan perusahaan lain, serta strategi marketing yang mudah diterima oleh calon customer. Key activities juga memiliki kelemahan, yaitu strategi marketing dalam marketplace yang mudah ditiru oleh kompetitor. Yang selanjutnya ada key partnership yang memiliki kekuatan banyak perusahaan yang mendukung dan membantu dalam pengembangan dan produk-produk Apple seperti Marketplace, Accenture, Deloitte, IBM, Salesforce, SAP, serta Cisco. Yang terakhir ada cost structure yang memiliki kekuatan terdapat fixed cost dan variable cost yang efisien. Selanjutnya ada pola atau pattern. Pattern ini adalah sebuah pola bisnis yang dapat diusulkan kepada suatu perusahaan. Dan menurut saya, Apple dapat menggunakan pattern open business model karena dapat bekerja sama dengan perusahaan lain atau brand lain seperti Hermes, Dior, atau band atau artis ternama. Sejauh ini, dari sumber yang saya peroleh, Apple hanya pernah bekerja sama dengan perusahaan lain yaitu Nike untuk mengembangkan produknya yaitu iPod. Apple dapat bekerja sama dengan brand tersebut untuk mempertahankan brandingnya. Dari data yang saya peroleh dari internet, Apple masih menduduki peringkat pertama dengan merek HP terbaik di dunia tahun 2022. Tidak hanya dari branding, tetapi dari segi fiturnya dapat didesain dan ditambah lagi sesuai dengan brand collab Apple. Dengan begitu, Apple dapat mengembangkan produknya dan dapat terus menduduki peringkat pertama dengan merek HP terbaik di dunia. Berikut adalah dua bisnis model environment yang menurut saya sesuai dengan perusahaan Apple. Yang pertama ada market forces. Kebutuhan dan permintaan dari konsumen meningkat sehingga mempengaruhi besar jumlah penjualan yang didapatkan. Permintaan tersebut ada karena Apple sendiri menyediakan produk yang berkualitas, serta Apple juga sejauh ini masih mampu memenuhi kebutuhan dan permintaan dari konsumen. Selanjutnya, ada industry forces. Inovasi dari Apple mudah ditiru oleh perusahaan smartphone lainnya. Bisa dilihat ketika Apple launching iPhone 11 dengan sisi kamera berbentuk kotak. Banyak merek smartphone lain yang launching dengan kamera berbentuk kotak juga. Namun, hal tersebut tidak menurunkan penjualan dari Apple atau iPhone, karena dari sisi kualitas kamera, iPhone masih di atas dari merek smartphone lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan value proposition canvas dari perusahaan Apple yang terdiri dari customer profile, value map, serta fit. Pada poin pertama yaitu customer job, terlihat customer Apple sering
bekerja dengan cepat, meningkatkan dan membangun bisnis, berkolaborasi dengan orang lain, ingin terlihat trendy, bertekad dan ambisius, memberikan ulasan atau review, senang mengekspresikan diri, serta membandingkan kualitas. Dalam perusahaan Apple ada beberapa customer pains, yaitu membahayakan bisnis, kurangnya kecepatan layanan, resiko kegagalan yang cukup tinggi, konten yang monoton, tidak ada arahan untuk memberikan ulasan, jaminan yang tidak pasti, terlalu banyak kegiatan yang tidak berguna, merasa dikucilkan oleh orang lain, tidak ada orang yang mendukung, sering mengambil langkah yang salah, serta berekspektasi yang terlalu tinggi. Yang terakhir dari customer profile adalah customer gains, yaitu keuntungan yang diperoleh, diinginkan atau diharapkan oleh customer. Terdapat fitur yang canggih, mendapatkan mentor, dapat tampil dengan percaya diri, dikenal oleh banyak orang, mengurangi resiko kegagalan, tidak dikucilkan oleh orang lain, hasil yang sesuai dengan rencana, menemukan ide yang bagus dan berguna, dapat berkolaborasi secara lebih baik, membantu dalam mengkomunikasikan ide, serta mendapat dukungan dari orang sekitar. Selanjutnya kita berganti ke value map. Produk dan service yang diberikan oleh perusahaan Apple, yaitu ada iPhone, MacBook, iMac, iPod, serta produk dan perangkat lunak lainnya. Kemudian ada desain produk yang simple, ramping, elegan, estetik, dan eye-catching. Kemudian ada pain relievers yang bermaksud untuk menghilangkan atau mengurangi beberapa hal yang mengganggu pelanggan, seperti proses yang cepat dalam mengunggah atau memindahkan data, terdapat fitur keamanan, serta terdapat kamera dan banyak fitur lainnya yang bagus dan mudah dimengerti. Ada juga gain creator, yaitu membantu mengkomunikasikan ide dari fitur yang ada pada produk Apple dan dapat membagikan file atau data kepada orang lain secara cepat. Bisnis dapat dikatakan mencapai kecocokan atau fit ketika pelanggan merasa senang dengan value proposition bisnis yang telah diberikan. Pada customer profile ada beberapa poin yang bertanda silang, yaitu dia menandakan bahwa poin-poin tersebut tidak dapat ditangani atau tidak mendapat kecocokan oleh value map. Seperti yang sudah saya jelaskan pada awal tadi, bahwa perusahaan Apple mengalami masa fall itu pada tahun awal-awal berdirinya Apple karena kurangnya inovasi dan beberapa pendiri juga memutuskan untuk mengundurkan diri dari perusahaan. Kemudian, Apple dapat bangkit kembali karena salah satu pendirinya, yaitu Steve Jobs, kembali ke Apple dan kemudian memfokuskan perusahaan kepada perancangan, pengembangan, serta penjualan produk, sehingga perusahaan Apple dapat berkembang sampai sekarang ini. Terdapat 2 value map yang saya buat sebagai saran solusi bisnis berupa produk yang baru kepada perusahaan Apple. Yang pertama, ada kacamata virtual reality yang memiliki pain relievers, yaitu dapat menghilangkan stres, serta gain creator, yaitu terdapat banyak pilihan game serta kenyamanan VR. Yang kedua ada proyektor yang mempunyai pain reliever, yaitu fitur yang mudah digunakan, serta gain creator, yaitu mempersingkat waktu. Lesson learning atau pelajaran yang dapat saya ambil dari perusahaan Apple ini adalah inovasi sangat penting dalam pengembangan suatu usaha atau bisnis, karena tanpa adanya inovasi, perusahaan akan stuck dalam lingkungan yang terus berkembang ini. Hal tersebut dapat mengakibatkan konsumen tidak tertarik, penjualan yang semakin menurun, dan bisa jadi perusahaan tersebut bangkrut. Sebuah perusahaan perlu mengikuti perkembangan zaman yang ada untuk dapat terus berinovasi menciptakan produk yang menarik.
Sekian dari saya, jika ada kesalahan data maupun informasi yang saya berikan, mohon dimaafkan, dan terima kasih.